Malam ini kita akan sama-sama belajar. Kita saudara masih lanjutkan ya. Jadi tema besar kita masih ingat, iman dan sikap hidup ya di akhir zaman. Jadi iman dan sikap hidup di akhir zaman. Nah, subtemanya kemarin kita bahas tentang penentang-penentang iman di akhir zaman. Saya udah jelaskan kan penentang iman itu bukan hanya dari luarnya. Kalau dari luar jelas orang yang tidak percaya Yesus, orang yang menentang kekristenan itu rupanya merupakan penentang. Tapi saya mau katakan saudara, tapi tidak membuka kemungkinan itu terjadi dari dalam diri sendiri. Artinya kita yang menjadi orang Kristen seringkali kalau tidak hati-hati menjalani hidup ini, justru kita menjadi penentang-penentang iman kita sendiri. Yang keempat, ciri-ciri penentang iman di akhir zaman, hidup dengan keraguan iman. Jadi imannya itu apa? Ragu-ragu gitu loh. Ragu-ragu saudara, hidup dalam keraguan iman. Nah, coba saudara lihat dulu dalam kitab Hosea kemarin. Kita masih lanjutkan di kitab Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, perhatikan. Di situ dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia dapat muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah saudara perhatikan lagi, saya baca ulang. Marilah kita apa? Mengenal dan apa? Berusaha, ya kan? Dengan sungguh mengenal Tuhan. Ada satu kata sini menekankan berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu kata kerja atau bukan? Kata kerja, dan itu bersifat aktif. Namanya berusaha dengan sungguh-sungguh berarti ada satu gerakan, satu tindakan yang bersifat aktif. Nah di sini Hosea bilang, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Artinya saudara di sini maksudnya begini saudara, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan dalam kita mengenal Dia. Jadi enggak bimbang, enggak ragu-ragu saudara. Nah ciri-ciri saudara orang penentang iman dia percaya Yesus tapi di dalam keraguan gitu loh. Makanya Ibrani pasal 11 ayat 6, Baby boleh baca, pakai mic biar kedengaran semua. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya kan? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Allah berpaling kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara lihat di sini, kita bandingkan dengan Ibrani tadi, kita lihat artinya di sini ini berbicara dengan satu kesungguhan hati di dalam iman kita untuk sungguh-sungguh mengalami Tuhan sendiri hidup di dalam kehidupan kita. Jadi bukan keraguan saudara. Nah kalau saudara baca nanti di rumah dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan 8 itu berbicara kalau kita kekurangan hikmat kita minta hikmat itu, tapi di situ dikatakan orang yang bimbang jangan bimbang karena orang yang bimbang seperti gelombang di lautan, diombang-ambing kesana kemari oleh angin itu. Maka Yakobus bilang orang yang bimbang jangan berharap dia mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Saudara lihat. Nah ini semua berbicara tentang apa? Hidup dengan keraguan. Nah ciri-ciri orang penentang iman, dia selalu percaya tapi dalam kepercayaan kadang-kadang ada ragu-ragu. Saudara ragu gak kadang-kadang berdoa untuk sesuatu? Setelah kita bisa berdoa, benar gak kira-kira ya? Nanti kita akan lihat saudara, keraguan itu tidak boleh ada dalam kehidupan kita saudara. Supaya apa? Apa yang kita percaya itu kita akan alami. Karena penentang-penentang iman akhir zaman itu bukan dari luar, diri kita sendiri. Yang keempat, hidup dengan keraguan iman. Nah saya beri contoh dalam Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9 saya senang ini menceritakan bagaimana waktu dua orang buta datang kepada Yesus. Itu mereka minta didoakan. Matius 9 ayat 27 sampai 29. Ketika Yesus
meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru kepada dan berkata, kasihanilah aku apa? Hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Yesus tanya, kamu percaya? Ya Tuhan. Kalau kamu percaya sesuai dengan jadilah sesuai dengan imanmu. Artinya apa? Yesus sedang menekankan kamu jangan ragu-ragu. Nah saudara lihat ya. Jadi yang keempat kita lihat ciri akhir zaman nih, penentang-penentangan iman tuh seringkali mereka hidup dengan apa? Dengan keraguan-keraguan iman saudara. Nah, contoh yang lain nanti saudara baca di rumah dalam Matius 14 ayat 30 sampai 31. Saya baca aja dah biar saudara jelas. Matius 14 ayat 30 sampai 31 ya, saya baca. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berseru, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang apa? Kurang percaya, bukan tidak percaya, kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Nah ini menceritakan bagaimana waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di tengah malam subuh. Di atas mereka lihat Yesus berjalan di atas air, sementara waktu itu murid-murid mengalami sesuatu luar biasa dalam perjalanan. Ada badai, ada ombak, angin sakal waktu itu. Lalu dia dalam kebingungan, tiba-tiba Yesus menghampiri mereka sekitar kurang lebih jam-jam 3 subuh lah gitu. Nah mereka melihat, akhirnya mereka bilang hantu. Yang lain bilang Tuhan, hantu. Tinggal bolak-balik kan. Akhirnya luar biasa Petrus. Memang Petrus ini memiliki satu karakter psikologis tuh yang senang emosinya di depan tuh apa sih? Sanguinis, terus apa lagi? Ada 4 kan sifat. Pokok intinya emosinya lebih di depan loh Petrus. Akhirnya Petrus ini luar biasa. Maka saya bilang kadang-kadang di gereja butuh juga orang-orang gitu ya. Kadang-kadang ambil keputusan dulu, resiko belakangan ada. Nah rupanya Petrus bilang, Tuhan kalau benar engkau suruh aku datang menghampirimu. Apa kata Yesus? Mari. Nah sejak saat itu dia bisa berjalan di atas air untuk menghampiri Yesus. Tapi tengah-tengah dalam perjalanan tiba-tiba dia mulai merasakan tiupan angin dan dia mulai menoleh kiri kanan, dilihat kegelapan yang luar biasa, timbul ketakutan dan rasa kebimbangan. Saat itu dia tenggelam. Akhirnya Yesus ulurkan tangan, Yesus tolong, lalu Yesus katakan, ya, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, jadi ini tantangan daripada iman. Nah saya mau katakan hari ini, inilah merupakan penentang-penentang iman di akhir zaman, itu apa? Sikap keraguan kita di dalam mengiring Yesus. Jadi iman itu harus fokus pada satu titik yang saya beri nama titik itu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi iman itu fokus, sudah nggak ada yang lain. Kita di dalam Yesus, Yesus itu harus menjadi fokus hidup. Amin. Bukan yang lain saudara, dia harus menjadi apa? Fokus kehidupan saudara lihat. Dia harus menjadi sasaran hidup kita, jangan yang lain. Jadi kita kalau mau ikut Yesus harus fokuskan seluruh kehidupan kita hanya kepada Yesus satu-satunya. Bukan kepada berkatnya, bukan kepada mujizatnya. So saya tidak tahu saudara itu memfokuskan hidup di dalam Yesus tentang apa. Jujur, kemarin khotbah hari Minggu saya bilang kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, Minggu atau Jumat kemarin kita seringkali bisa mengeksploitasi Tuhan untuk mencari sesuatu keuntungan. Benar gak? Jadi fokusnya bukan Yesus tapi berkatnya. Saya tidak bilang dalam Tuhan tidak diberkati loh ya.
Saya tidak bilang dalam Tuhan tidak ada mujizat, itu pasti. Dalam Tuhan ada berkat, dalam Tuhan ada mujizat, segala perkara Tuhan bisa lakukan, tidak ada perkara yang mustahil. Tapi fokus kita bukan itunya, fokus kita, zeroing kita tuh hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah nanti saudara lihat dalam Lukas, biar saudara, saya buka lagi satu hal biar saudara ngerti. Lukas pasal 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara tahu ini waktu mana? Waktu itu Simon, belum nama Petrus, masih Simon dan teman-teman, mereka tuh pekerjaannya lain menangkap ikan, cari ikan dari malam sampai pagi nggak dapat apa-apa. Kecewa nggak? Kecewa. Akhirnya pulang, sampai di pantai mereka membersihkan jala. Tiba-tiba Yesus datang. Mon, ya kita pakai bahasa gampang ya kan. Mon, gue pinjam dong perahu ya kan. Ya udah pakai aja. Akhirnya Yesus naik, Yesus bilang, Mon, tolong dorong dong agak ke tengah. Dari atas perahu Yesus mulai mengajar. Saya mau tanya dulu, Yesus, Simon dengar nggak waktu dia ngajar firman? Dengar nggak? Karena dia di situ sambil bersihkan. Ya kan? Nah waktu dia dengar timbul gak iman? Timbul iman percaya. Nah selesai habis mengajar, dia kembali, Mon, lu naik deh perahu, lu agak tapi tolak ke dalam, lu naik lu tebarkan jala. Simon sempat berargumentasi, Simon bilang, guru sudah sepanjang malam kami nangkap ikan gak ada satupun yang kami dapat. Ngerti maksudnya? Gua baru nangkap, sekarang lu suruh gua nangkap lagi. Saya baru dari situ tadi nggak ada apa-apa. Sekarang kamu baru sekian bilang balik. Tetapi luar biasa karena dia sudah dengar firman, imannya mulai bangkit. Lalu dia bilang apa? Karena engkau yang menyuruhnya, aku lakukan juga. Akhirnya mereka tebarkan jala, ikan banyak banget sampai jala mulai koyak. Itu kan Alkitab bilang. Lalu mereka harus bagikan kepada perahu yang kalau enggak mereka tenggelam dengan ikan yang banyak. Hati-hati berkat kalau dibagikan kita bisa tenggelam oleh berkat itu. Hidup jadi kacau gak karu-karuan. Ya kan? Makanya kenapa kita diajarkan juga beri perpuluhan. Itu kan belajar membagi. Tanggung jawab. Supaya apa? Kita tidak jadi terikat dengan berkat. Jadi serakah, jadi rakus. Makanya diajarkan itu kan. Terlebih berkat memberi daripada apa? Nah tapi lucunya di ayat 11. Setelah mereka menghela perahu. Ikan yang begitu banyak, tadi mereka cari itu enggak? Iya, sudah dapat belum? Sudah dong, kan sudah ditebar jala ikannya, jadi sudah ke pantai, jadi hasilnya udah banyak banget, tapi luar biasanya apa? Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun apa? Lihat, Yesus bilang ikut aku ya, ditinggalkan semuanya itu mengikut Yesus, kenapa? Simon dengan teman-teman sekarang fokusnya berubah. Tadi fokusnya ikan, fokusnya berkat, dia berubah fokusnya Yesus. Kenapa tahu? Inilah sumbernya hidup. Saudara tahu istilah kita panggil doa dalam selalu pakai Bapak? Bapak kami bersyukur, Bapak kami di surga. Ngerti nggak arti Bapak? Bapak itu sumber. Kan enggak tahu selama ini mungkin ya. Hanya tahu Bapak kita punya satu konsep Bapak ini laki-laki segala macam. Bukan, Bapak itu artinya sumber. Nah waktu kita fokus kepada hidup kita hanya kepada sumber itu. Di situ kita melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Nah jadi saudara lihat seringkali tantangan iman itu penantang itu datang dari diri kita sendiri. Di antaranya apa? Hidup dengan keraguan. Nah mulai malam hari ini jangan ragu-ragu ikut Tuhan. Amin. Kita jangan lagi ragu ikut Tuhan. Itu yang keempat ya. Jadi jangan ragu-ragu saudara. Karena ciri penentang iman itu adalah keraguan. Yang kelima, hidup dengan memiliki keterikatan kepada hal-hal yang mistis. Jadi penentang iman itu hidup dengan memiliki keterikatan dengan hal-hal yang mistis. Lihat dalam Hosea pasal 4, kita kembali ke Hosea. Hosea pasal yang keempat ayat ke-13 saya baca. Mereka mempersembahkan korban
di puncak-puncak gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon-pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu apa? Perempuan sundal. Ya, saudara lihat ya kan? Artinya apa? Mereka nih orang Israel, saudara, pada konteks zaman itu, mereka kan sudah halus, sudah baik, Allah nyatakan segalanya bagi mereka. Tapi saudara lihat, mereka masih hidup dengan apa? Milik keterikatan dengan hal-hal yang apa? Yang mistis. Akhirnya saudara lihat, yang datang bukan berkat tapi kutuk. Di situ tadi kita udah baca kan, yang datang adalah apa? Kutuk, ya kan? Anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan apa? Ini kan kutuk, saudara. Kenapa? Karena mereka tuh hidup tapi masih memiliki keterikatan kepada hal-hal yang apa? Yang mistis. Nah, hati-hati saudara. Kita kadang-kadang kalau tidak hati-hati, kita kadang-kadang hidup di dalam percaya Tuhan tapi percaya hal-hal juga di luar itu. Nah, coba saudara buka dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Baby boleh baca 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Timotius 4 ayat 7. Ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Terus? Latihlah dirimu beribadah. Ya. Jauhkanlah tahayul dan dongeng. Nah, itu semua bisa jadi mistis. Kita jauhkan itu supaya apa? Kita tidak terikat supaya iman kita benar-benar saudara bertumbuh, saudara. Kita bukan menjadi penentang-penentang iman, tapi iman-iman kita benar-benar sungguh-sungguh apa? Bertumbuh. Nah, termasuk hati-hati saudara, perkara rohani pun bisa jadi mistis. Bisa enggak? Perkara rohani kalau kita tidak hati-hati, saudara lihat, ini bisa menjadi mistis. Saya beri contoh. Dalam Alkitab mengajarkan enggak tentang mengurapi dengan minyak? Ada enggak? Dalam perjanjian lama tuh ada 3. Minyak tuh dipakai hanya untuk 3. Urapan seorang raja, urapan seorang imam, dan mengurapi seorang nabi. Di lain itu enggak ada. Dalam perjanjian lama. Jadi orang yang dipenuhi oleh kuasa roh Tuhan tuh hanya nabi, imam, dan raja. Luarnya nggak ada yang lain. Jadi kita nih jamaat tuh nggak ada bagian. Itu pertama. Yang kedua, urapan itu dipenuhi roh itu bisa mundur. Saudara ingat Saul? Dia dipenuhi kan? Akhirnya roh Allah undur nggak? Waktu dia roh Allah undur yang masuk roh apa? Ya, itu dalam konteks perjanjian lama tetap dan itu pakai minyak. Nah, dalam perjanjian baru semua orang diurapi Tuhan. Yang percaya. Dipenuhi roh Tuhan. Amin. Dan itu sifatnya tidak masuk keluar. Kalau dalam perjanjian lama bisa undur, saudara. Saudara boleh baca deh. Dan itu sekarang dalam perjanjian lama kita. Maka Yesus bilang jangan kemana-mana, tunggu di Yerusalem sampai apa? Tuhan mencurahkan rohnya itu dalam Kisah Rasul itu kan. Kisah Rasul pasal pertama. Kau akan menerima kuasa kalau roh Tuhan turun atas hidupmu. Kita diurapi, ya kan? Dan itu saudara tidak mundur. Waktu saudara melakukan satu kesalahan, dia tidak mundur, tapi dia berduka. Makanya ada istilah mendukakan roh. Terakhir bisa apa? Terakhir namanya apa namanya? Menghujat. Karena apa? Karena roh itu pribadi, Roh Kudus itu pribadi. Ciri sesuatu yang nama pribadi, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Saudara punya pikiran enggak? Normal enggak? Punya perasaan enggak? Ya kalau enggak punya perasaan enggak tahu malu ya kan? Punya kehendak enggak? Nah, makanya kita bisa tersinggung enggak? Roh Kudus sama pribadi, maka kita bisa. Tapi dia waktu kita mendukakan dia, bukan terus dia pergi ninggalin kita enggak, tapi dia berduka, bersedih. Beda dengan konteks perjanjian lama, maka kita bersyukur kita bisa diurapi Tuhan ya. Dan urapan-urapan itu juga ciri khasnya biasa itu gambaran roh minyak itu menggambarkan apa? Roh Kudus itu. Nah, saya beri contoh, buka dalam
Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5, biar saudara mengerti. Saya ingin artinya supaya saudara mengerti ini. Jadi kita tidak jadikan sesuatu yang sifat rohani menjadi mistis, saudara. Hati-hati ini. Yakobus pasal 5, saudara baca di ayat 14 sampai 15. Saya baca ayat 14 sampai 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi ada yang namanya pengurapan. Tapi hati-hati saudara, ini jangan dijadikan jimat. Kita mengurapi orang dengan minyak, bukan minyak yang menjadi sesuatu. Tapi karena apa? Karena Tuhan bekerja lewat minyak. Kita doain. Jadi hati-hati saya kadang-kadang banyak orang anggap minyak ini jadi sesuatu yang sudah, ya kayak kedukun gitu loh. Kita membawa sesuatu ini udah punya isinya, punya apa? Ya kan sudah sakral. Sampai ada saya dengar satu kesaksian, dia minyak ya kan. Jadi waktu hujan banjir depan rumahnya, anjir dia guyur itu dengan apa? Minyak urapan. Masuk nggak banjir? Ya masuk. Ini kan konsep-konsep ajaran yang bisa menjadi mistis. Ada lagi saudara, anjingnya sakit. Dia kasih minum anggur. Aduh, ini penghinaan nama Yesus. Menghina darah Yesus tertumpah bukan untuk anjing, itu untuk saudara dan saya yang berdosa diselamatkan. Baca dong Alkitab. Ya kan? Dalam Petrus itu lihat dikatakan oleh darahnya kita disucikan, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Darah Yesus bukan urusan-urusan anjing sakit dikasih, ini kan penghinaan saudara. Dia luar biasa, darah Yesus itu bukan murahan. Yesus itu pemurah tapi bukan murahan. Darahnya tertumpah bukan karena manusia tidak bisa lagi diselamatkan, satu-satunya dia harus mati. Darah tertumpah, tubuh dihancurkan. Mengerti saudara yang sayang harusnya menggantikan itu. Nah kalau tidak hati-hati ini jadi Jadi boleh nggak mengurapi? Saya selalu jalan kemana-mana saya bawa minyak urapan. Saya beli dari Israel itu kan botol-botol kecil, wanginya macam-macam enak, saya kantongin. Kalau ada berdoa saya urapi, memang Alkitab ajar. Tapi bukan saya bilang, ini udah jadi kayak kita kedukun dapat satu jimat. Bukan saudara ya. Nah jadi saudara harus mengerti ini. Ya, hati-hati dengan hidup memiliki keterikatan dengan hal-hal yang mistis. Termasuk kalau kita tidak hati-hati dalam iman Kristen, dalam hal-hal kekristenan pun kita bisa menjadikan itu mistis. Amin. Jadi boleh nggak mengurapi? Alkitab ajarkan. Tapi minyaknya bukan segalanya, fokus kita hanya Tuhan Yesus. Kan dikatakan dengan iman tadi kan, dan doa yang lahir dari iman, bukan minyaknya. Amin. Akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, ya kan. Kita lihat, jadi dari imannya kepada Kristus. Itu satu gambaran lah urapan minyak tuh, kayak di Roh Kudus mengurapinya ya. Nah, makanya dalam perjanjian lama setiap raja diangkat, Daud diurapi enggak? Lewat Samuel. Minyak itu biasanya isi di tanduk binatang pada zaman-zaman dulu itu. Nah, kita bersyukur akhir ini semua kita bisa diurapi. Dulu hanya raja, imam, dan nabi. Sekarang saya seringkali istilah ini urapan akhir zaman. Kita semua yang percaya Yesus kita diurapi Tuhan. Amin. Jadi kita bersyukur untuk itu ya. Jadi saudara lihat, penentangan iman, ciri-cirinya hidup dengan memiliki keterikatan kepada hal-hal yang mistis. Ayo. Kalau tangan gatal, dapat duit. Periksa saudara kena eksim kali. Ya kan kurap. Orang awam bilang kaskadu. Nah yang terakhir, yang keenam. Cepat aja saudara. Nanti kita Jumat depan kita masih lanjutkan saudara. Yang keenam kita akan lihat di sini ya. Ciri-cirinya saudara. Ciri-ciri hidup sebagai penentang iman di akhir zaman nih. Yang keenam,
ciri-ciri penentang iman di akhir zaman tuh hidup dalam kekhawatiran atau tekanan kekhawatiran. Hidup dalam kekhawatiran atau tekanan kekhawatiran. Jadi jangan saudara anggap kekhawatiran itu sepele loh. Itu kita sedang menentang iman percaya kita sendiri. Coba saudara buka dalam Injil Matius pasal 6. Secara cepat aja saya baca ya. Saya pikir saya baca secara cepat aja. Ini judulnya aja udah hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lihat. Ayat 26, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, Tuhan menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakku yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ada enggak? Enggak ada. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuhnya tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahan pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanar rumput di ladang yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan melebihi lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang apa? Lihat, jadi rupanya ini karena nggak percaya, karena nggak beriman. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kamu pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kenapa orang khawatir? Karena dia hidup hari ini, dia pikir tentang 10 tahun ke depan. Takut, khawatir, jangan-jangan ya kan? Nah jadi saya mau katakan begini saudara. Ciri-ciri penentang-penentang iman akhir zaman itu sebenarnya adalah kekhawatiran atau rasa khawatir yang menekan. Kita bisa khawatir enggak? Tapi jangan mau dikuasai. Kita bisa khawatir, saya bisa khawatir, apapun kita bisa khawatir karena kita masih punya mata yang melihat ya kan, masih dengar segala macam ya kan. Jadi bisa khawatir, tapi kita sadar, harus sadar, jangan aku mau ditekan, dikuasai oleh rasa kekhawatiran itu. Karena itu akan mematikan iman kita saudara. Coba buka lagi satu ayat, Amsal 12 ayat 25. Amsal pasal 12 ayat 25, di situ dikatakan demikian, saya baca, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan. Jadi saudara tahu, ini Amsal ini menyampaikan orang yang hidup dalam kekhawatiran itu seperti ada satu beban yang menekan hidupnya, sampai akhirnya dia membungkukkan diri, terbungkuk-bungkuk gitu loh. Saudara tahu orang bungkuk bisa nggak lihat langit yang indah? Dia lihat matahari, dia lihat apa tuh, malam yang cerah dengan bintang, dia nggak bisa. Kenapa? Tertunduk, ada beban yang menekannya, ya kan? Hanya lihatnya ke bawah aja saudara. Nah jadi di sini Amsal bilang orang yang hidup dalam kekhawatiran itu dia seperti ditekan oleh satu beban, maka dibilang membungkukkan apa? Membungkukkan orang. Nah jadi saudara serius nggak masalah kekhawatiran nih? Itu penentang iman. Yesus sampai bilang wanti-wanti, saya pakai bahasa saya, itu wanti-wanti, jangan takut, jangan khawatir. Dibandingkan dengan burung, bayangkan kita lebih berharga mana dengan burung? Dengan bunga yang kelihatan sebentar aja lalu layu sore, kita lebih berharga. Artinya Yesus sudah mengatakan kamu jangan khawatir, jangan takut. Ada jaminan dalam dia, amin. Nah waktu kita khawatir, saya tidak katakan bisa khawatir loh. Tapi waktu kita dikuasai, ditekan oleh kekhawatiran, di situ saudara loh, kita sedang tidak mengimani seluruh janji Tuhan. Kita penentang daripada apa? Iman kita itu sendiri. Ya, jadi mulai malam ini jangan mau jadi orang yang ditekan kekhawatiran. Amin. Makanya di ayat tadi ayat 34, biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari.
Ngapain bawa-bawa sampai besok? Tiap hari bangsa Israel itu, tiap hari mana turun. Pagi-pagi sekali mereka sudah harus mengambil mana itu karena Tuhan turunkan selama 40 tahun. Mana itulah disimpan yang sampai sekarang di dalamnya tabut Allah, saya pernah jelaskan itu. Itu untuk mengingatkan bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel di padang gurun yang tandus, yang tidak ada makanan tapi Tuhan pelihara dengan mana turun setiap hari. Dan itu tidak boleh diambil banyak-banyak, cukup hanya untuk berapa orang, satu rumah berapa orang secukupnya. Ambil juga besok apa? Beulat, basi. Artinya apa? Tuhan sedang menyatakan setiap hari berkat-Ku baru. Amin? Dia akan pelihara. Artinya apa? Menekan jangan takut, jangan khawatir ya kan? Nah sekarang kita akan lihat secara cepat aja dampak daripada kekhawatiran apa? Biar saudara mengerti benar. Dampak daripada kekhawatiran apa sampai begitu serius ya, menjadi penentang iman. Saya ingin katakan ini karena ini kan dekat banget dengan hidup kita kan. Rasa khawatir, ini bagian hidup kita keseharian. Duh bagaimana nih anak mau sekolah ya kan, mulai takut, khawatir. Akhirnya ya kita nggak enjoy lagi gitu loh. Nah sekarang dampaknya apa? Dari kekhawatiran, yang pertama tidak ada sukacita dalam hidup. Saudara catat aja ayatnya Filipi 4 ayat 4 dan ayat 6 bagian A. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi ku katakan apa? Supaya kita utarakan kalau ada rasa khawatir kita kepada Tuhan. Baca aja nanti di rumah ya. Jadi saudara dampak kekhawatiran tuh nggak mungkin orang ada sukacita kalau khawatir. Rasul Paulus menuliskan surat ini dari dalam penjara, berarti kalau bicara kekhawatiran dia punya alasan dong. Justru dia bilang pada yang di luar, jangan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah, janganlah engkau khawatir. Ya kan? Dibaca di rumah Filipi 4 ayat 4 sampai ayat 6. Jadi saudara lihat dampak dari kekhawatiran tidak ada sukacita. Yang kedua, dampak daripada kekhawatiran tidak dapat merasakan damai sejahtera Tuhan dalam hidup ini. Orang yang khawatir nggak bisa damai. Stres ya, bingung ya, muka kayak pepaya Bangkok ya. Ya kan? Nah sementara Yesus bilang dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku berikan bagimu, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Ada jaminan damai sejahtera. Makanya itu disebut dengan kerajaan Allah. Paulus bilang kan, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, ya kan? Jadi dampak daripada kekhawatiran yang pertama tidak ada sukacita dalam hidup, tidak ada damai, tidak dapat merasakan damai sejahtera Tuhan dalam hidup ini. Yang ketiga, sukar untuk hidup mengucap syukur. Orang yang khawatir bisa mengucap syukur enggak? Malah dia bilang kok nasib gua begini, sementara dia masih kacau-kacau kayak enak hidupnya ya kan. Boro-boro mengucap syukur. Sementara Paulus bilang kepada anak rohaninya, pada jemaat di Tesalonika mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan ya kan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, jadi orang yang khawatir sukar untuk hidup mengucap syukur. Yang keempat, orang yang khawatir dampaknya firman Tuhan tidak dapat bertumbuh dalam hidupnya. Ya kan, tidak dapat bertumbuh saudara di dalam hidupnya. Coba saudara lihat Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 22. Saya baca sini ayat 22, situ dikatakan begini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu apa? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah saudara tahu ini menceritakan bagaimana perumpama seorang yang sedang menabur firman. Dia nabur firman, menabur benih di sini. Ya kan? Nah benih itu jatuh di pinggir jalan. Tumbuh enggak? Enggak. Itu akan diambil oleh burung. Itu gambaran orang yang firman tidak bertumbuh, ya iblis yang ngambil. Hatinya keras seperti di pinggir jalan. Yang kedua, yang jatuh di tanah berbatu, tumbuh sebentar lalu mati karena nggak bisa berakar karena namanya tanah ada batu. Ya kan? Nah lalu yang ketiga digambarkan, nah ini yang jatuh di
tanah tapi banyak semak-semaknya. Dia hidup, dia bertumbuh. Tapi sambil bertumbuh, semak juga hidup bertumbuh menghimpit dia. Mati juga. Ini gambarannya tentang orang yang hidup dalam kekhawatiran. Nah, firman Tuhan tidak akan bisa bertumbuh. Jadi orang khawatir mau dengar firman apapun tidak bisa bertumbuh. Sementara Paulus bilang dalam Roma 10 ayat 17, firman iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman kita bangkit karena firman. Nah, tapi dihimpit oleh kekhawatiran, jadi dampak kekhawatiran itu serius. Firman Tuhan tidak dapat bertumbuh dalam hidupnya. Makanya mulai hari ini jangan mau khawatir, ditekan oleh kekhawatiran. Yang kelima terakhir, dapat frustrasi dalam menjalani hidup ini. Pasti, akhirnya ke Tuhan frustrasi. Kok begini-gini aja, kita kelihatan bisa tetap beribadah, tapi frustrasi sebenarnya dalam hidup ini. Hati-hati. Nah, mungkin pertanyaan yang terakhir nih, apa yang harus dilakukan kalau gitu? Kalau kita tertekan oleh kekhawatiran, apa yang aku harus lakukan? Jalan keluarnya. Buka 1 Petrus pasal yang kelima. Sebenarnya Petrus punya alasan, saudara, kalau untuk khawatir. Ya, tapi akhirnya dia punya pengalaman, makanya dia tuliskan firman Tuhan nih, ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 7. Ayat 7, 1 Petrus pasal 5. Saya baca, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kepada siapa tuh? Kepada Tuhan. Sebab ia yang memelihara. Serahkanlah. Apa arti kata serahkan? Serahkan itu artinya totalitas 100%. Arti serahkan itu totalitas 100%. Supaya apa? Waktu saya serahkan secara totalitas, jadi bukan 50, bukan 75, bukan 90, totalitas 100%. Waktu saya serahkan kepada Allah, baru dia bisa bertindak. Jadi berserah. Saya selalu bilang berserah total, bukan pasrah. Seringkali kita bilang, aduh kita pasrah ya. Bukan, pasrah itu pasif, tapi kalau berserah itu aktif. Ada satu pengharapan. Nah di sini dikatakan serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Serahkanlah itu berbicara totalitas. Saya beri contoh begini. Jadi bukan ditahan-tahan. Kenapa seringkali kita tidak bisa mengalami kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, karena kita menyerahkannya enggak total. Saya beri contoh ini, Beb. Ambil nih. Nah, saya tahan-tahan. Bisa enggak dia lakukan untuk hal ini dalam dirinya? Saya bisa kalau itu saya serahkan. Baru dia melakukan suka-sukanya. Ini namanya totalitas. Ngerti ya maksudnya ya? Makanya di sini Petrus bilang serahkan. Artinya totalitas kamu beri, lepas tangan, nanti baru Tuhan yang lakukan sesuatu. Nah memang kadang-kadang Tuhan izinkan kita melakukan itu. Tuhan izinkan. Jadi saya mengerti yang dimaksud ini serahkanlah oleh Petrus. Maka dia akan bertindak. Dia akan memperdulikan hidupmu. Amin. Jadi yang namanya serahkan total itu, yang namanya serahkan itu berbicara totalitas. Saudara mungkin kadang-kadang khawatir kok nggak ada jawaban, kadang-kadang jujur lah kita khawatir, kita serahkan tapi setengah-setengah, masih akal-akal kita jalan mungkin begini dengan cara kita, saudara nggak bisa lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Total baru dia bisa bertindak, karena dia bukan pemaksa, amin. Nah saya kira itu aja, ada yang mau share, tambahkan atau mau bertanya tentang penentang-penentang iman, khususnya hari ini kita belajar 3 hal lagi, ya kan, hidup penentang iman, hidup dengan keraguan, terus apa? Hidup dengan memiliki keterikatan kepada hal yang mistis. Yang ketiga, hidup dalam kekhawatiran ya. Jadi kita jangan takut, jangan kita khawatir. Amin. Oke, saya kira sampai di sini.